Hello guys, back with me, not no coiners. Sekarang kita bakal market update lagi. Sekarang tanggal 20 Januari 2026. So let's start. The weekly DXY, nothing tuh, nggak ada yang baru sih. Daily, nggak ada sih yang baru. Mungkin bisa di penguatan di daily. Ini pas retest udah mendekati naik lagi, ini tuh sekarang turun lagi. Menurutku dia bakal turun ke bawah sini, at least bawah sini mungkin gitu sih. Untuk daily kita cek untuk indikator order block, nggak ada. Oke. BTC dominance untuk weekly masih sama sih, nggak ada yang baru. Nothing too special. Daily, ya let's see, dia akan terus naik. Udah invalid sih ini. Kita tunggu closing candlenya ini. Kalau dia break di atas garis ini, berarti divergennya udah nggak valid. Oke, mungkin kita bisa lihat besok pagi. Di sini juga ada order block di atas. Udah ke reject 2 kali. Yang ketiga kali seharusnya ke reject, turun ke bawah. Gitu. Next, USD dominance weekly ngepump 3,6%. Lah, lumayan banget sih ini. Tapi outlook masih sama untuk jangka panjang sih. Masih turun untuk USD dominance. Untuk daily, juga masih sama, masih di range konsolidasi juga. Seperti yang kita gambar juga, ini naik dulu. Ya, benar. Naik dulu baru bisa turun lagi. Banyak banget nih order block di atas nih yang nahan. Dia bakal reject di range ini pokoknya. Untuk kemungkinan tembus ke atas sih sangat kecil ya, sangat kecil. Mungkin bisa naik sesuai gambar ini lah. Oke, sekarang total crypto market ya sama untuk weekly. Not looking good ini buat crypto market. Stokastik udah mulai crossing down. Ya nggak, masih konsolidasi terus, nggak ada pumping buat naik. Untuk weekly masih sangat kurang menarik sih. Untuk
daily ada di ini. Jadi ada kemungkinan yang pertama ascending triangle atau ini bear flag. Ada dua kemungkinan. Kalau ini sampai reject bawah, sampai tembus bawah, bukan reject, sorry, sampai tembus bawah support ini, so that's a bear market. Kalau masih dia nahan trendline atau nahan support masih aman harusnya untuk crypto market ya. Total tuh sama juga sama kayak total 1. Ini total 3 masih ada penurunan sama yang kita gambar kemarin. Crossing down juga untuk stochastic, mungkin turun ke sini baru bisa naik. Untuk daily sama, untuknya masih sama, turun untuk retest support, bisa jadi ditembusin ke bawah sini, ngambil liquidity ya di bawah, terus V-shape ke atas, bisa begitu, atau ya ketahan di support ini juga bisa. Tapi overall harusnya masih ada potensi relief bounce atau ya arah besarnya masih ke atas sih. Ini untuk ETH slash BTC weekly, nothing new. Daily turunnya besar banget nih, hampir 4%. Let's see apakah resisten yang jadi support ini bakal nahan. Kalau nggak nahan sih turun gua sini sih pasti, and that's a bad thing for Ethereum. Tapi ini masih ketahan sih, order block ada di sini, so let's see. Sekarang nah ini BTC. Kalau kita lihat di daily chart 4 hour yang kelihatannya, ini kemarin Trump ngancam tarif, drop, ngancam tarif lagi, drop lagi. Ya, that's how Trump work. So dengan keadaan yang tidak pasti ini ya kita harus jangan terlalu agresif lah di market ya. Cek di weekly chart ya. Masih main di inside bar juga. Potensi bisa turun sampai 80.000 sih kalau kita lihat di weekly ya. Ada potensi, tapi let's hope not. Stochastic juga mau turun juga sih ini.
cek daily. What a reject di sini. All because of Trump ini semua candlenya nih. All because of Trump. Turun berapa persen nih? 6%. Untuk daily masih potensi turun sih. Area 84 nih. Kurang lebih ya. Karena sini juga ada bearish divergence waktu itu ya. Trendline di sini udah di break juga. Well, belum di break sepenuhnya karena kan ini belum close candle ya. Jadi kita bisa lihat nanti di pagi besok. Kalau ini sampai naik, nahan di trendline nya dan stokastiknya juga ikut mulai naik gini, itu potential buy zone sih. Karena kan juga bullish divergence ya, sini ke sini, stokastiknya sini ke sini. Kalau ini emang udah mulai crossing up gitu. But time will tell, kita lihat besok pagi. Kita cek untuk 4 hour ya. Waktu itu ada pattern cup and handle, cuman naik 3% terus dibanting turun lagi. So sekarang ini udah invalid. But that's how financial market work ya. It's all about probability. So kalau emang salah ya perbaiki lagi ke depannya gitu. Oke. Itu pentingnya ya money management yang baik, karena kita nggak tahu kita bakal loss di trade mana, win di trade mana. Jadi yang kita bisa lakuin ya yang kita bisa kontrol itu risk managementnya. Oke. Kalau kita lihat di 4 hour chart, kita coba order blocknya ya. Kalau ini order block yang bisa nahan turun sampai at least 84.000 lah. Kan ini deviation juga ini. Ini fake out breakout trader. Mereka pasti udah pasang posisi long di sini. TP-nya pasti di atas ini, ambil liquidity kan, resisten. Mungkin bisa di mana aja sih ini SL-nya, bisa di sini. Tuh. Bisa dihantam turun lagi biar semua yang breakout traders-nya juga terlikuidasi. Setelah turun baru naik lagi pelan-pelan. Dari aku sih sebenarnya juga pengennya ya naik kan, semua orang juga pengennya Bitcoin naik, tapi ya namanya market nggak pernah salah. Jadi kalau kita loss ya that's on us, kita yang salah gitu. Ya mungkin untuk 4 hours sih not a good area buat buy atau sell. Masih ini gray area di tengah-tengah.
mungkin bisa juga beli sini TP di atas, tapi itu kurang sih jujur. Jadi kalau mau bisa, tapi bisa masukin capitalnya jangan terlalu gede, sedikit aja, karena keadaan juga nggak pasti kan. Kita cek coba 1 hour ya. Ini nge-pause tapi udah breakdown. Nah, next turunnya nih kemana kan pertanyaannya. Juga ada liquidity sih di sini. Kita kemarin nggak kesampaian nih, nggak dapet pullbacknya kita. Tapi untuk arahnya bener ke bawah, tapi nggak dapat pullback, retest ke atasnya. Jadi ini ada gap besar banget di sini. Nih, gila. Pasti lah, cepat atau lambat pasti keisi nih gapnya. Di 1 hour juga ada bearish divergence ya. Ini untuk sekarang kalau mau cari trade bisa biasnya sih, kalau aku jujur personally aku short untuk bias trade-nya, karena ini ada bearish divergence di Bitcoin, dan ya semuanya kan pasti ngikut ke Bitcoinnya ya untuk pergerakan harganya sebagian besar. So itu untuk Bitcoin. Ini apa saja 1 hour. Gitu. Mungkin abis ini aku bakal ngasih screening altcoin bentar lah. Sekarang untuk yang terakhir Ethereum weekly chart, ascending triangle besar banget, ada potensi bisa turun. Sama si outlooknya. Daily. Oh sebentar, tadi untuk yang daily chartnya Bitcoin ada, ini apa saja ada, kita bisa lihat rising wedge. Nih, kita lihat nih rising wedge pattern. Nih, salah. Nih, oke. Ini kan kenaikannya korektif nih, bukan impulsif ya.
Kalau ini sampai break, mungkin ada retest turun ke bawah. Turun ke bawahnya bisa sampai ini sih, minimal ke 80 kalau sampai break gitu. Untuk daily. Sekarang masa weekly. Ethereum sudah tadi, daily. Ini mirip-mirip sih untuk Ethereum dan BTC kan. Ini ada Racing Waves juga. Ini kan sama. Kita coba lihat apakah dia nahan trendline ini. Let's see. Kalau untuk skenario gini sih nggak bisa patokan ke sana. Kalau sampai break mungkin bisa sampai bawah sini. Ethereum 2560. Let's check for hour. Ini kalau kalian support and resistance yang patokan trade-nya pakai support resistance, mungkin ini kan kalian bisa lihat trade setupnya bagus gini ya. Kalau menurutku sih kayak kurang sih untuk dari tadi market outlooknya kita, dari mulai BTC dan lain-lainnya ini kayak, kalau aku sih lebih percaya kalau ini bakal break turun bawah sih gitu. Ini juga kemarin kita buat bullish divergence, kena Trump jebret. Gak ada yang tahu Trump bakal ngapain, but ya, that's a probability game, so kita cuma bisa kasih outlook dalam probabilitas yang tertinggi sih. Zona abu-abu juga Ethereum. Satu falling wedge break, retest, sempat naik 2% doang di dump, sama ada gap besar banget di atas. Cepat atau lambat pasti bakal kejemput juga. Nah, mungkin kita screen altcoin beberapa ya. Terlalu overextended. Kalau cari retestnya ya bisa di sini. Kalau kita lihat Fibonacci, tapi kalau kita tes Fibonacci juga ini dia masih di all time high-nya sih, paling tinggi, jadi masih belum bisa nentuin. Tapi untuk mungkin retest kan resisten dari break sekarang jadi support, mungkin bisa jemput ke arah situ.
Tapi untuk di trade masih kurang menarik. Kita cek apa lagi. Boleh. Sorry salah. Channeling ke bawah dia. Ya, berapa persen nih? 25%. Di trade masih terlalu kurang menarik sih buat aku ya. Karena biasku short, aku cari setup yang short kalau ada. Kalau nggak ada emang nggak ada, jangan dipaksain emang. Cari sol. Ini terakhir ya guys. Untuk sol nggak sih? Ini support dia malah. Ya. Mungkin that's it for today. Untuk altcoinnya masih kurang ada yang menarik untuk di trade, so that's it for the market update. Thanks for watching. Don't forget to like, mungkin komen bisa nextnya bahas apa ya. Like dan subscribe. See you on the next market update. Bye.